tuh ada apa sih sebenarnya sih? Ya, aku juga gak tahu. Enggak, ini tuh mau ngapain sebenarnya? Ada apa? Weh, apa nih? Welcome to apa nih, Bang? Oh, menarik. Gather with us. 107,9 FM 8 Radio ITB, Your entertainment and music station. Welcome to GS, Gather with us. Episode 11, tutup mata dan tundukkan kepala. Kok tunduk kepala sih? Lah, tadi kan ini sih judul episode sekarang kan tutup mata dan tundukkan kepala. Tapi jangan nunduk kepala juga. Loh, emang kenapa? Kan kita mau disuruh. ngobrol sama Kampus Mania. Oh iya, mau ngobrol ya. Waduh, Kampus Mania. Iya. Udah kangen aja sih, Pasti jujur. sih harus saya udah kangen sama Episode 8, 9, 10, 11. 11. Udah 3 episode kita gak pernah ketemu Kampus Mania iya. lagi. Nah, Kampus Mania gimana nih kabarnya abis UTS kali ya? Bener dulu abis UTS Sekeos itu gak sih? pasti pada capek banget tuh kayak pengen cepet-cepet healing pasti. gitu kan. Gue juga capek sih jujur UTS Iya sih, bener-bener. gue juga capek sih kayak Aduh. kemarin soalnya sesusah itu. Mending kita lupain UTS yang kemarin itu. Mau dilupain? Iya, lupain Yaudah, aja. lupain. Ya lalu biarlah berlalu. Yang lah lalu biarlah berlalu, Iya. yang sekarang biarlah Seperti- sekarang. Halo Kampus Mania, balik lagi sama gue Lia dan gue di sini nggak sendirian, gue ditemenin sama partner gue yang kece banget alias Raga yang siap nemenin Kampus Mania selama 30 menit ke depan lah ya. Betul. 30 menit ke depan. Oke. Oh iya, tadi sih kan gue tuh ini kan Kenapa tutup nih? mata dan tundukkan kepala Iya, sesuai dengan tiba-tiba banget judul ya. episode ini. Emang apa sih? Emang kita tuh mau ngapain kita mau gitu? ngapain ya tiba-tiba tutup mata gitu. Mau dikader lagi. Waduh, jangan. Sebagai yang udah pernah dikader, kayak gue nggak mau melakukan hal itu lagi sih. Tapi Agak seru. seru, tapi agak trauma Ya. gitu. Kayak gua dulu gitu kan, kayak wah banyak dikader gitu lah, tapi ya udahlah ya, biarkan berlalu Benar. saja lah ya. Tapi gimana nih? Menurut lo kenapa nih? Ada apa nih? Tapi kalau misalnya kaderisasi itu emang kayak menyeramkan itu, kayak setakut itu gitu. Emang kayak kelihatannya semenyeramkan itu ya. Karena iya jujur emang menyeramkan sih. Tapi sebenarnya kayak Kampus Mania jangan netting dulu ya, karena Betul. bisa jadi kaderisasi itu hal yang menyeru. Betul. Seru gitu kan. Seru gitu, bisa jadi juga. Jadi karena kan mungkin kalau misalnya di saat itu kan itu udah jelek gitu. Bukan jelek. Jangan Kok jangan jelek? ngomong gitu dong. Maksudnya tuh ini menyeramkan lah gitu. Tapi Kelihatannya kalau di serem balik ya. itu tuh sebenarnya tuh ada makna-makna terdalam gitu. Bener Tapi banget. gue pengen sharing-sharing aja gitu. Iya, maksudnya jadi tuh. daripada Kampus Mania makin penasaran, Iya. mendingan kita langsung bahas aja tentang kaderisasi ya. Boleh tuh. Oke, kalau Gimana nih? Kalau Kalau- menurut lu kalau gua kaderisasi tuh itu apa? sebenarnya gue kepo kayak awal ada kaderisasi di ITB tuh gimana sih? Kayak lu tahu nggak sih awal cerita ada kaderisasi di ITB? Tiba-tiba kayak ITB terkenal gitu kan Kampus Mania sama kader-kadernya yang agak serem itu. Nah, yang gue tahu ya, sepengalaman gue gitu. Jadi buat awal kaderisasi di ITB itu tuh udah dimulai dari waktu sebelum nama ITB tuh. Oh, jadi dari zaman dulu banget Iya, ya? masih kayak Belanda gitu tuh udah mulai itu. Dulu tuh ada Teknische Hogeschool te Bandung. Nah, itu Namanya masih nama ITB masih yang nama zaman Belanda gitu Belanda. kan. Iya, dan di situ tuh kayak aktivitas kayak berkemahasiswaan itu tuh udah dimulai gitu. Dan biasanya tuh di saat itu mereka tuh udah kayak aktif lah turun gitu ke sosial dan juga kayak politik juga gitu. Jadi emang udah aktif banget aktivis ya. banget gitu, udah Calon-calon aktif. yang jadi aktivis gitu. Betul banget. Dan itu emang nggak bisa diremehkan pada saat itu karena kan politik lagi rame-ramenya Iya, juga lagi kan. panas-panasnya, Lagi panas lagi gitu. diangkat banget mungkin Lagi ya. diangkat kayak digoreng gitu kan gitu. Aduh, tapi emang politik agaknya selalu hangat dan panas ya Kampus Mania karena Iya. ya seperti itulah pemerintahan kita. Ya. Gitu. Uish. Udah gitu. Anyways, nah kan lu udah kayak ngejalanin banyak kaderisasi juga nih ya Iya. sebagai orang yang chaos ya kan? Bener banget sih. Chaos itu gitu. Gue pengen tahu sih kayak apa sih yang esensi lah gitu setidaknya dari si kaderisasi ini gitu. Esensinya? Menurut lu dah gimana dah?
apa ya, kalau dari yang udah gue lewatin, tapi sebenarnya belum terlalu banyak sih, karena gue baru sampai tingkat 2 ya sekarang kan, semester 3. Jadi tuh yang gue rasain dari nilai kayak kepemimpinan, karena gue ngerasa kayak jiwa kepemimpinan gue tuh lebih berkembang gitu. Gue jadi lebih berani buat memimpin suatu hal, mimpin suatu organisasi atau ya lingkup kecil lah, gue udah berani gitu untuk menjadi pemimpin menurut gue itu. Karena selama kader dilatih kan buat bisa punya visi yang jelas, inisiatif yang bagus. Jadi kayak dilatih lah rasa-rasa kepemimpinan yang bagus itu. Tapi selain kepemimpinan ya Kampus Mania, masih ada rasa integritas. Karena integritas itu dia. Selama di kader kayak kita tuh harus punya integritas yang bagus Betul juga. banget. Gue jadi kayak inget CDT sih, air, adaptif, integritas, dan rendah hati. Betul. Weh, kalau dari gue sendiri deh, kalau gue tuh ngerasa kalau gue tuh bisa kayak berpikir kritis. Kritis banget. Kritis banget. Yeah. Oke. Kayak misalnya lagi kaderisasi gitu, misalnya ditanya lah tentang kayak urgensinya apa gitu melakukan hal ini gitu. Oh, Di situ jadi kan saat itu Lo langsung mikir kayak, gue mau Iya. jawab apa ini, gue mau Langsung jawab kayak, apa. itu dia. Dan juga harus tentunya jawabannya tuh yang memiliki rasional juga. Jadi bisa nggak asal-asalan dipertanggungjawabkan dong, ya. bisa dipertanggungjawabkan juga. Itu kalau menurut gue yang paling pentingnya banget lah gitu, kayak hasil dari kaderisasinya, nilai-nilai yang esensi yang didapatkannya gitu. Tapi emang banyak banget berarti ya tadi. Banyak banget jujur. Gue juga ngerasa kalau misalnya di kaderisasi itu, gue tuh ngerasa kayak jadi punya rasa kepemilikan satu sama lain lah gitu. Oh, jadi bonding ya? Bonding banget satu sama lainnya gitu. Apalagi kalau misalnya kayak gas, yuk nongki gitu. Ayo Ya, nongki, yuk, gas, yuk nongki, ayo yuk. nongki, yuk, dadah. Gue juga kepo kayak, lu udah ngejalanin apa aja sih kaderisasi? Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Dari Yang awal pasti, kalau gue sebagai mahasiswa ITB nih ya, gue tuh awalnya tuh ikut yang namanya OSKM. Jangan nyanyi. Oh, udah basi. Udah lewat stop. episode 8, biarkan di Ini langsung episode balik lagi, 8. masih kangen ya sama panpus yang kemarin ya tuh. Ya, boleh langsung back to episode 8 aja nih Kampus Mania yang buat penasaran tentang panitia pusat. Promosi dikit. Nggak apa-apa, kita promosi terus sampai nanti viewers kita udah 1 juta. Amin. Back to the topic. Yes. Jadi gue tuh yang pertama tuh ikut OSKM, yang mana itu adalah orientasi studi keluarga mahasiswa. Dan lu tahu nggak selanjutnya apa? Apa? Gue tahu sih. Apa? Ospek kan? Ah, bener sih. Kok lu tahu sih? Emang seinget itu gue sama kader-kader ini. Wih, lu udah ngejalanin semuanya ya, Betty? Iya. Udah kan? Iya pasti udah dong. Udah sih. Ya, ada OSFAK gitu. Yang kedua adalah orientasi studi fakultas. Betul banget. Yang mana ini tuh kayak mengenalkan tentang fakultasnya itu sendiri gitu. Misalnya Iya. gue dari FTI gitu. Berarti nanti tuh akan dikenalkan tentang fakultas tentang FTI. Terus lu dari SHPPK bakal ada juga fakultas dari SHPPK. Terus nextnya tuh Ada OSJUR. OSJUR nih. Yang biasanya paling dinanti-nanti Yang paling ya dinanti-nanti sama banget. mahasiswa TPB gitu untuk masuk ke jurusan gitu. Ke jurusan banget gitu. Ya udah itu ada OSJUR lah, orientasi studi jurusan. POS ya? Ospek jurusan? Ospek, iya. Orientasi studi. Salah. Lu masih keikut-ikut SKM ya? Iya, SKM terus. Oke. Nah, jadi ada OSJUR Ada dan Dikpus juga, Diklat nih. terpusat tuh Diklat biasanya. terpusat. Kita pada ikut kan dulu? Ikut semua sih. Ya, lu nggak ikut ya? Tapi kalau gua tuh Dikpus dulu baru OSJUR gitu. Nah, Sama juga mungkin ada tambahan juga kalau misalnya Kampus Mania ataupun yang lainnya ikut UKM, atau itu ikut pasti ada Panpus juga kaderisasinya ya. juga. Biasanya Panpus juga ada kaderisasinya kan. Iya, begitu. Nah, tapi biar lebih Kampus Mania tahu lagi nih tentang kaderisasi di ITB, mending kita undang yang udah Yang udah profesional sepuh banget, gitu. udah sepuh di antara para sepuh gitu. Langsung aja kita undang. Coba. kita undang Langsung. Ada kru Ari. Kru Ari Kampus Mania. Gimana nih kabarnya kru Ari? Sehat, aman, baik? Baik, alhamdulillah. Mungkin kayak agak chaos ya karena tiap minggu pasti ada proker ya yang harus Ada dikerjain. proker, waduh. Udah Himpunan ya, sibuk. agak himpunan banget nih sekarang nih. Oh iya, anak Tapi himpunan sehat, banget. alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Atau mungkin kayak Kampus Mania takutnya tadi kan mungkin bridging perkenalan dari kita mungkin agak kurang gitu. Mungkin boleh nih dari kru Ari kayak mungkin ngenalin diri lagi nih.
Oke, boleh. Ini gue pegang atau gimana nih? Boleh, pegang aja, pegang aja, santai. Jadi kenalin, gue Ari Kanani Turares sebagai Ketua Biro Kaderisasi dari KMPN dan juga kru 8EH ya kebetulan ya. Kru 8EH banget. 27. Gitu. Boleh. Oke, kan tadi kita tuh udah ngomongin ini ya kan, tentang kaderisasi gitu. Secara mungkin dari general sampai kayak ke Udah banyak ya tadi yang kita juga omongin. tentang kaderisasi. Nah, di sini gue penasaran nih, sebagai yang sudah sepuh banget nih. Lu sepenasaran apa sih, Ga? Sepenasaran selaut-lautan sesamudra itu gue penasaran. Oh ya, masa nih. lebay itu Kalau ya. dari Announcer pandangan kita ini. dari pandangan sepuh Arik ini, sepuh banget nih. Lu merasa terima nggak dibilang sepuh, Rik? Enggak juga sih. Waduh. Gimana ya? Tapi kalau menurut gue sepuh. Oke. Ya, kan masing-masing. Nah, kalau menurut Kru Arik sendiri ini gimana sih kayak kaderisasi itu sebenarnya tuh apa gitu dari pandangan Kru Arik sendiri gitu. Boleh, Kru? Kalau dari gue sendiri, kaderisasi itu sebenarnya regenerasi ya gitu. Kayak maksudnya tiap organisasi itu pasti butuh suatu generasi yang untuk mereka itu lanjutin gitu apa yang pendahulu-pendahulunya udah buat, udah bikin gitu. Dan juga tiap organisasi kan pasti ada medianya ya untuk berkembang gitu ya. Jadi kayak pastinya ada esensi setiap perjalanan di organisasi tersebut gitu. Kayak dari kaderisasi lo bisa misalnya dapat teman gitu kan, dapat pengalaman di acara gitu. Jadi kayak sebenarnya ada asiknya juga gitu. Ada Jadi asiknya emang juga kaderisasi tuh. itu asik ya, Kru? Asik gitu. Asik banget. Asik banget. Asiknya sebagai yang di kader atau pengkader nih? Dua-duanya deh. Dua-dua aja. Oke. Tadi kan Kru Arik sempat mention kayak kalau wadah kayak kaderisasi itu kan ada kayak banyak yang udah dilalui nih sama Kru Arik. Kira-kira kayak kaderisasi apa sih selama kuliah ini yang paling membekas gitu buat Atau yang Kru paling Arik? seru kali Paling ya? seru gitulah gitu. Kira-kira ya apa? Yang paling seru pastinya Osjur. 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 Emang Osjur. udah paling seru. Template semua orang osjur ya, Kru? Osjur, bener. Sebenarnya satu lagi tuh 8EH. Bukan ini ya, bukan bias ya. Oh, Tapi bias. waktu itu kebetulan tuh gue itu lewatin kaderisasi 8EH itu online. Tapi entah kenapa walaupun online respect banget waktu itu ketuanya tuh Embol ya, Kru 26. Itu keren banget bawainnya. Gue sebagai orang yang di kamar doang gitu tapi merasakan semuanya. Gue bahkan pas sudah jadi kru tuh nangis gitu kayak aduh terharu gitu. Jadi lu lantiknya lantik online? Lantik online. Bener, gitu. gue cuma duduk depan laptop gue nangis gitu. Kayak kerasa banget tuh ada apa jenjang-jenjangnya. Terus Osjur karena offline kan. Karena offline. Bener, Betul ada banget. interaksi lapangannya segala macem dan itu kan apa ya macem-macem lah dialamin kan gitu. Mungkin kalian juga udah pernah rasain gitu. Beda-beda juga masing-masing jurusan tapi dua itu sih Osjur sama 8EH. Osjur sama 8EH. Gitu. Emang seru itu gak Jadi sih emang 8EH? seseru itu 8EH ya. Jadi Kampus Mania Langsung aja join 8EH. promosi lagi dikit. 8EH. Tapi gue jadi penasaran nih, Kru, kayak lu bilang tadi kan zaman-zaman online tetap seru gitu kan kaderisasinya. Tapi apa sih yang ngebedain dari kaderisasi online ke offline Iya, gitu? itu dia. Jadi menurut lu apa tuh perbedaannya? Kayak apa ya? Dirasainnya gitu atau mungkin kayak oh ini liatin laptop doang sementara kalau offline kan Pegel bisa gitu. ada Iya. fisik gitu. Paham. Kalau online itu pastinya yang kayak lu bilang nih, cuman duduk doang kan. Iya, bener. Kita Duduk cuman aja. modal pencet spacebar nih buat ngomong dan abis itu udah duduk kan. Iya, betul banget. Mungkin tuh. beberapa orang yang males mungkin off cam bahkan terus tidur kan. Nah, itu dia. Itu kawan. Salah satunya gua. Ya, kabur. ya ampun. Gitu. Jadi kayak buat perbedaannya berarti ya. Kalau online tuh lebih apa ya? Susah untuk mematik orang gitu. Ya, maksudnya gue waktu OSKM juga waktu itu online juga. Oh, saya online juga ya? Gue baru offline tuh Osjur. Lu tuh zaman yang kena angkatan Covid ya berarti? Iya, Pas gua masuk mas. ITB. Iya bener. Gua Pas tuh banget kuliah tuh setengahnya semester 1 baru offline. Itu pun cuma satu mata kuliah. Satu aja. Iya, banget ya. bener. Ya ampun. Jadi kayak baru pertama kali ngerasain kader tuh pas Osjur yang offline. Osjurnya Osjur. offline. Jadi kalau misalnya online tuh yang kayak tadi gue bilang kayak harus dari orangnya sendiri gitu loh. Kayak maksudnya sebagai pengkader juga kami tuh pengen orang-orang yang mau masuk itu kan paham juga ya. Betul. Maksudnya kenapa mereka mau masuk. Terus ada yang namanya profil-profil mungkin kalau kalian tahu gitu Iya, kan mereka harus ngomongnya apa.
Cuman kalau online tuh susah untuk memantik karena yang tadi kan maksudnya kita nggak bisa hindar tiba-tiba kayak orangnya ngilang gitu kan, nggak bisa kita tarik juga. Gimana nih lewat screen nih gitu kan. Kita masuk dulu ke layar laptop. Nah, gitu. Kayak ada drama juga kan off cam dipanggil mama gitu. Udah itu kan. Maksudnya susah tuh yang gitu-gitu. Gitu. Tapi kalau offline kan bisa langsung tuh kita tanganin gitu kan. Nah, betul jadi banget. kayak lebih enak tuh memantik atau memancing orang tuh profil-profil dipenuhi pas offline gitu. Betul. Ada plus minusnya sih. Ada plus minusnya dari masing-masing. Gue penasaran nih, sebagai kru Arik kan sekarang udah menjadi pengader nih. Pengkader ya. Pengkader. Pengkader. Gitu. Nah, di sini gue penasaran nih, kalau misalnya dari POV pengader itu sebenarnya kaderisasi itu jahat atau enggak sih? Atau kayak sebenarnya? pelonco kan orang suka bilang, iya. aduh gue dipelonco nih gitu. Aduh, gue dipelonco nih gitu. Gimana nih? Atau kalau masih relevan tanggapannya? nggak sama yang zaman sekarang gitu? Kan Iya, banyak kampus juga yang udah jarang ada kaderisasi Iya, ya, betul tapi banget. ITB ini emang masih nempel banget Masih gitu nempel sama banget, kaderisasinya. Udah melekat banget. Bener banget. Oke, bener banget ini announcer ya. Guys, boleh tuh. banget nih. Boleh. Jadi trio. Oke. Berarti mengenai kaderisasi itu jahat gak sih gitu ya? Sebenarnya tergantung mindset guys. Semua tergantung mindset. Semua tergantung mindset. Jadi mungkin kayak apa ya? Maksudnya kalau kaderisasi itu kan biasanya metodenya cuman ya satu plek terus ke semua orang banyak gitu kan. Dan itu gak mungkin semua orang tuh dapat apa yang mau disampaikan kan oleh pengkadernya. Sebenarnya itu salah satu tantangan juga tuh sebagai pengkader kan. Kayak kami tuh pengen adik-adik kami tuh begini gitu, profilnya apa gitu. Cuman kayak gak bisa memaksakan semuanya itu ngerti gak sih? Jadi kayak Betul, tantangan besarnya tuh itu. Jadi kayak kalau yang gua rasain gitu ya, pas waktu lagi ada interaksi lapangan lah gitu kan dipancing banget, adrenalin banget kan gitu. Mungkin lu bisa milih menurut gue ya gitu. Lu bisa milih antara lu mengerucut nih, kecil nih, diem doang, atau kayak lu ambil itu sebagai tantangan. Oke deh, gua maju, gua ngomong gitu. Nah, itu kan maksudnya bisa jadi apa ya? Pengembangan diri juga tuh, inisiatif gitu kan, kayak mana tahu lu kedepannya tiba-tiba kayak disuruh apa gitu, orasi mungkin nih pelawit kayak gak tahu. Waduh, Nggak malah tahu menimbulkan benih-benih ini ya, benih-benih unggul semua gitu. Bener. Berkembang, berani gitu. Yang gitu, bahkan ada temen gue tuh yang gara-gara di ospek dia pengen jadi ketua osjurnya dari awal banget Dia tuh. pengen merasakan gimana sih merancang itu Nah, semua. Waduh. Gitu, itu kan ada pemantik-mantiknya tuh kan. Betul banget pemantiknya. Jadi kalau jahatnya enggaknya gitu. Terus kalau pelonco juga, gue nggak tahu ya jurusan lain gimana ya. Gitu. Gimana Jadi, tuh? kayak, tergantung dari apa yang mau dibawakan aja sih gitu. Kayak mungkin beberapa dari kuping-kuping kita ada yang kayak oh gitu ya. Oh tapi kayak cukup tahu aja deh. Cukup tahu aja. Yang penting cukup tahu Cukup saja. tahu. Semua kembali lagi kayak ke sebenarnya tujuan mau di kader itu apa sih gitu. Selama itu relevan, selama ada kajian-kajiannya, bahkan kalau di jurusan gua ada kajiannya gitu kan. Ada ada kajiannya. forum-forumnya dulu, ada hearing-hearingnya dulu gitu kan. Kayak ini masa setuju gak nih adik-adik kita diginin? Oke, ya udah aman. Gitu. Nah, terus mengenai tadi apa lagi ya? Udah ya? Udah sih. Ya gitu, guys. Jadi kayak tidak hanya keputusan satu pihak, tapi perlu ada kayak dua pihaknya juga kan. Dari ketuanya kayak hearing, perlu dari masanya juga nih kira-kira Iya, emang setuju nggak atau bisa enggak. sendiri ya, semuanya tuh Iya. bareng-bareng keputusannya. Bener banget. Bener banget. Bener tuh. banget. Boleh tuh. Tapi tadi tentang serem dan nggak seremnya osjur gitu ya. Menurut lu nih kru, kayak kita itu tuh harus takut nggak sih atau tunduk nggak sih sama pengkader gitu? Nah, itu dia. Mari. Dan kayak pengkader itu apakah jadi ajang balas dendamnya pas lagi ngekader adik-adiknya gitu? Karena kan Waduh. pastinya lu duluan dikader kan, jadi kayak gue mau balas dendam nih karena gue udah pernah bete banget di masa-masa itu gitu kan. Nah, itu gimana tuh? Talking from ini ya, your own experience berarti ya. Gue nggak dendam kok sama Tapi dendam banget gitu. Bukan dendam, tapi dendam banget. Aduh cowok-cowok tadi. Oke, gimana nih? Menurut Arik? Kalau apa mengenai apa ya ajang balas dendam gitu ya. Sebenarnya apa ya? Tujuan dari kaderisasi itu kan bukan untuk kayak gua dendam nih sama kating-kating ini, gua pengen balas gua pengen teriak ke adik-adik gua gitu. Cuman kan maksudnya dari setiap langkah yang dikasih tahu atau misalnya ibaratnya nih udah di briefing nih dari awal nih osjur dari rangkaiannya
oke nanti kita gini karena itu ada karenanya itu loh. Kayak, kenapa sih mereka dikasih tugas gitu? Kenapa sih mereka ada interaksi sedemikian rupa gitu? Kenapa sih mereka jenjangnya tuh ada beberapa dan sampai berapa lama? Itu semua seharusnya ya menurut gua harus ada esensinya dan juga konsiderasinya gitu. Dari masing-masing jenjang, masing-masing kegiatan itu harus ada. Kayak masa lu teriak itu buat apa dulu gitu. Kalau misalnya teriak cuman sekedar marah-marahin buat apa gitu kan. Kayak lo pengen ada generasi baru tapi yang lo berikan itu mendorong lebih jauh generasinya tersebut gitu. Yang kita mau kan mereka masuk gitu kan, bareng kita gitu guys. Jadi semuanya tuh ada maksudnya juga kan. Ada kayak rasionalisasinya lah gitu, esensinya gitu. Esensi, gue jadi ingat lagi esensi. Esensi. Nah, ya apa ya? Kalau yang gua tangkap tuh jadi jatuhnya tuh nggak pelonco gitu. Nggak Jadi kan semena-mena. makanya ada maksudnya kan. Gitu. Semuanya Nggak diatur. semena-mena. Iya, gitu. Udah diatur ada semuanya gitu. Jadi lo nggak bisa balas dendam. Iya. Aduh, padahal gua udah Jangan kayak dong, lo nggak boleh udah gitu. siap. Apa tuh maksudnya tuh? Waduh, Bos. Lebih kayak Bos, itu bajunya rapin. Waduh. Tapi ada maksud. Sopan santun. Iya. Iya. Oke, buat tadi kan kita berdua gini, gua sama Lia tuh udah ini ngobrolin tentang kayak kaderisasi yang ada di ITB lah gitu. Kayak mulai dari OSKM, OSFAK, OSJUR, Dikpus, sama kader UKM juga. Panpus juga ya. Panpus juga, Panpus. Kan Panpus juga kadang suka Oh di iya, kader. Panpus juga suka ada kadernya. Nah, menurut dari kru Arik deh, kalau semua itu tuh harus kayak diikutin gak sih? Step by stepnya Step by ya, stepnya kayak kalau kayak ketinggalan gitu. satu nih kayak kurang atau mungkin ada Iya. nilai yang gak keambil gitu Atau kayak kan. kurang lengkap gitu Harus kadernya semuanya gitu. kan? Harus semuanya Harus semua banget. ngerasain kader. Gua di ITB harus lengkap full kadernya gitu. Nanti ada gelar kader. Gelar kader. lulus dari kader. Kader. Spesial tuh. Spesial kader. Jadi mau gimana nih menurut lu kru? Oke. Jadi harus nggak sih semuanya diikutin? Jadi tergantung dari apa yang kalian cari nih guys. Ini kampus mania. Kampus mania. Kampus mania. Jadi kalau misalnya kalian mau cari cerita-cerita atau pengalaman cerita yang benar-benar variatif ya. Mungkin kalau misalnya kalian cuma di jurusan di kelas kalian kan cuma apa ya ibaratnya tuh kupu-kupu. Nah, betul banget. kuliah pulang gitu Pulang. kan. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti segala macam aktivitas nih di luar kelas-kelas tersebut, kalian bisa dapat pengalaman kan. Kayak misalnya kalian bisa dapat relasi yang baik banget. Ada temen gue tuh satu namanya Limbong dan Moko ya pusat-pusat lah ya orangnya, kayak tiap kali gua jalan tuh dari depan sampai belakang tuh ada setidaknya 5 orang lah disapa gitu, bisa sampai 10 mungkin. banyak banget kenalannya nih gitu kan gara-gara ikut segala macam rangkaian tersebut gitu. Jadi tergantung apa yang kalian cari nih. Tapi kalau kalian emang fokus ya oke gue IP mau 4 silakan gitu, maksudnya nggak harus ikut semuanya. Cuman kalau mau cerita-cerita pengalaman apapun itu gua anjurin sih ikut sih. Karena bakal ada setiap langkah yang kalian ambil akan ada esensinya, walaupun tidak setiap esensi bisa dilihat oleh kasat mata kalian. Gitu. Arik kru 27. Gitu guys. Emang sepuh Arik ini Sepuh banget sih. sangat Sangat sepuh banget gitu. Sampai puitis banget, sampai aku terpesona ya. kok kamu yang terpesona sih? Oh iya, kebalik ya. Harusnya gua dong. Oke, gimana lagi nih? Lu ada pertanyaan lagi nggak? Dari gue sih udah cukup ya, sebenarnya kayak gue jadi tahu nih tentang kaderisasi dari sepuh ya, dari kru Arik. Arik ya. Tapi emang ternyata kaderisasi ya Nggak esensi itu semenyeramkan kan. itu ternyata gitu. Jadi tahu Semuanya nilai-nilainya. juga ada maksudnya dan pastinya juga untuk itu tuh sebagai development lah gitu. Untuk diri kita sendiri juga gitu. Jangan anggap kalau kaderisasi itu udah gitu. Kayak pelonco doang gitu, padahal enggak gitu. Kita seneng banget sih jadi bisa ngobrol banyak sama Betul kru banget. Arik tentang kaderisasi ini. Kayak makasih banyak kru karena udah Makasih banyak, nyempetin Kru. waktunya untuk bisa diajak ngobrol-ngobrol tentang kaderisasi. Betul banget. Jadi Kampus Mania juga kan ada tahu lah gambaran-gambaran tentang iya. kaderisasi di ITB-nya juga. Oke. Mungkin kita mau say thank you. Thank you to so Sepuh much. Arik. Thank you Sepuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya Selamat kru. melanjut-
Wah, Wah, gila. tadi kita udah Seru banget ngobrol sih. banyak banget sama Betul kru Arik banget. ya. Sama Sepuh Arik Sama gitu. sepuh Arik ya. Tentang kaderisasi udah bener-bener kayak from A to Z gitu A udah sampai Z banget ya ya. dibahas tentang kaderisasi gitu. Gimana nih? Kita mau ngapain sekarang? Kita Selanjutnya. tuh kurang kalau kita nggak seru-seruan bareng. Oh, kurang kalau nggak seru-seruan. Kurang banget. Kurang banget gitu. Iya, jadi kita harus seru-seruan. Apalagi tadi sempet nyinggung kan tentang kayak spek-spek gitu, esensi spek gitu. Jadi kayak Emang iya? Iya. Oh iya, canda-canda. gue dibully terus sama lu. Nah, tapi gimana kalau sekarang kita main game tentang spek? Game spec. Iya. Game spec. Gimana tuh game spec? Langsung aja produser. Hari ini kita mau main tebak gambar spek gitu. Kita main tebak gambar Nanti lagi. bakal ada gambar sketsa dari Sketsa. sebuah spek dan kalian tuh harus nebak itu tuh apa. Nah, nanti kalau yang kalian mau jawab angkat tangan terus panggil nama kayak iya. Nama siapa? Nama siapa? Nama sendiri? Iya, Oh, nama sendiri. Siapa lagi? Ya, Dia siapa mau tahu gitu. manggil nama siapa? Ya, siapa tahu Lia gitu. Nah, terus ntar yang paling banyak nebak dapat poin terus ntar pemenangnya yang paling Weh. banyak poinnya. Oke. Siap, gue siap main game. Belum. Gimana? Dia jagonya. Sama ini. Ini langsung jawab aja. Iya, angkat tangan. Lia, Anjir apa itu? Apa itu? menurut gua karena di situ ada gini-gininya biasanya roti, sari roti yang kecil tuh, roti kembung. Benar. Oke. Oh, Raga. Boleh. Apa aja itu Patrick. kayak Patrick. Kayak Patrick. Atau orang lagi ini, renggangin badan. Lo tau nggak? Itu loh kalau Skip. Gue skip sih. Gua mau jawab Lia. Gue skip sih. jas hujan, ponco. Benar. Yeay, masa gitu doang nggak tahu sih. Maaf ya, gue gak tahu. Ah, ini gampang banget sih. Lo tau nggak? Oh, Raga. Apa? Batu. kayak batu. Ya, cara Raga. Topi. Oke, benar. Wih, akhirnya poin buat gue. Ah, gue tahu nih gampang banget. Lia. Boleh. Obat. Iya. Obat-obatan. Apa? Obat apa? Gue nggak tahu obat apa. Wah, ya. produsernya ikutan juga nih. Next. Oh, Raga. Boleh. Tuh jelas, center. Next. Lia. Boleh. Air 1,5 liter. Iya. Enggak, itu gak ada tulisannya, gak ada 1,5 liter Ya tulisannya. pokoknya biasanya kalau kader-kader gitu kan selalu dibawa air 1,5 liter kan. Oh, biasanya. Wah, udah display lagi gitu. Next. Iya. Itu Ih. loh ada ininya. Lu tau lah. Apa? Lia. Raga, gua. Iya, lihat. Gua dulu. Ah, lihat dulu. Pie. Madu rasa. Benar. Yeay. Weh. Oh, Raga. Boleh. Tas. Tas yang memuat seluruh spek. Nih. Dua terakhir. Lia. Itu Apa pasti ya yang itu? suka dikalungin kan di kepala. Salah ya, di leher. kepala. Ya. Di leher. Ini nemtek. Benar. Yeay. Wes. Terakhir. Ah. Apa ini? Ini Ini apa? Apa ya? Oh, gue tahu. Lia. Jaket kan? Benar. Itu jaket aja. Aduh. Itu udah kancingnya. Oh, ya kelihatan, kancingnya. Oh iya benar sih. Nggak salah sih. Jadi gimana? Ya, apa? Gampang kan tadi? Susah sih. Gampang, itu gampang Susah. banget. Menurut gue susah sih. Lu sih yang gak pernah inget esensi spek-spek lu. Waduh, ya aduh gue salah. Tapi emang lu jagonya sih, kan lu udah ikut Enggak banyak kok, kader enggak. tuh, Gua sana sini nggak sejago gitu. itu kok, cuma tadi gambarnya aja sih yang mudah ditebak. Oh gitu. Kampus mainnya juga kalau kita liatin gambarnya nanti pasti ini mah gampang. Gampang gitu. Langsung satset ini ternyata gitu. Iya, jadi seru banget sih. Sumpah tadi gue main games. Wih. Gak kerasa kita 20 menit udah di kader nih Cepet sama produser nih. Di kader sama produser coba kita. Iya, kita harus lihat spek-speknya kan. Lihat spek-speknya, harus nyebutin spek-speknya. Udah kayak cek spek aja ini. Iya, kita tadi udah Gimana? ngomongin banyak ya tentang kaderisasi, Banyak sampai banget. main game juga tentang Main kaderisasi gitu.
Emang Udah- kader-kaderan ini. Udah berapa banyak yang kita bahas sih sebenarnya? Dari A sampai Z kan, kata lu? A-nya nih, mulai dari A-nya Oh, dari nih. A-nya tadi kita bahas tentang sejarah. Sejarah, Awal mula. awal mula kayak Tumbuhnya kaderisasi kaderisasi di di ITB ITB gitu. Mulai dari yang namanya masih Belanda juga kan Heeh, ITB-nya sampai gitu. ya mereka udah aktif ya sebagai Sampai aktivis aktif sospol gitu. Terus kita membahas lagi nih, tadi ngundang narasumber juga, Iya, ngundang Sepuh Sepuh Arik Arik. gitu, yang udah membahas kaderisasi gitu dari A sampai Z gitu. Dari kayak sebenarnya tuh kaderisasi pelonco nggak sih Iya gitu. kayak kaderisasi itu sebenarnya manfaatnya apa gitu. Emang boleh marah-marah tanpa alasan gitu kan, kayak semuanya ternyata ada Dah. esensinya, bener-bener Dah. dipikirin bareng-bareng. Dah. Jadi kayak kaderisasi itu segong itu. Kok segong lagi sih? Aduh, gue udah nungguin punchline-nya padahal itu. Ya intinya sih kalau kaderisasi itu jangan dianggap selalu negatif lah gitu dari Iya. pandangan kampus mania Semua gitu. tergantung apa teman-teman? Tadi Sepuarik bilang apa? Semua Semua tergantung tergantung mindset. Gitu. Jadi di dalam kaderisasi itu tentunya kalau misalnya di depannya semenyeramkan itu, tapi di baliknya itu tuh banyak nilai-nilai dan juga kegiatan positif lah gitu Iya, yang ternyata banyak diturunkan yang bisa juga. diambil lah budaya-budayanya Betul gitu. banget. Jadi kayak Profil-profilnya juga profil-profilnya. gitu. Kayak tadi contohnya misalnya berpikir kritis, terus kayak ada kepedulian juga kepemimpinan, gitu. Kepemimpinan, integritas. integritas, adaptif, rendah hati. CDT. Jadi contoh kan Sepuarik bilang kalau ikut banyak panpus terus kayak lo jadi kenal banyak orang gitu Iya, kan. betul banget. Jadi banyak yang nyapa juga. Iya. Makanya kayak dari segi relasi tuh juga nambah. Nah, biar makin banyak relasinya nih, gue mau ngasih sesuatu nih. Biar Kampus Mania makin banyak relasinya, langsung aja follow IG 8EH Radio ITB, TikToknya, Twitternya, Instagramnya, YouTube-nya, websitenya di YouTube-nya, 8EH Radio ITB.my.id. Pokoknya sebanyak mungkin gitu. Kayak follow, dapat relasi yang banyak dan juga pengetahuan tentang Update kaderisasi. informasi juga, bener Ya, banget. betul banget. Dan juga nantikan untuk episode GWS selanjutnya, episode 12 Di YouTube di kita, YouTube kita, di Spotify. Jadi jangan lupa nonton, Betul like, banget. komen, subscribe, udah kayak gitu. Betul banget. Jangan lupa dengerin siarannya juga di website 8ehradio.my.id setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Oke. Udah dari kita sekian dari kita berdua. berdua. Semoga Kampus Mania selalu sehat, Terhibur, bahagia dimanapun bahagia, kalian dan berada, happy dan terus. bye bye. Bye. Be smart and stay cool in Harmonia Progressio. Bye bye.